Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar spoiler, kembali lagi bersama channel PJcom78. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nobody. Film ini menceritakan seorang mantan assassin dari ormas CIA yang hanya ingin menjalani kehidupan normal tanpa berlama-lama. Lebih baik langsung saja masuk ke inti ceritanya. Tapi sebelumnya, kami ingatkan agar kalian tidak lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria parubaya bernama Hans Mansell, di mana dia adalah sosok seorang ayah dan kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang selalu sama. Di malam itu, Hans terbangun dari tidurnya karena dia mendengar sesuatu. Hans mulai berjalan perlahan dan dia melihat sepasang perampok amatir yang masuk dari pintu garasi. Segera Hans mengambil stik golf dan segera menghubungi polisi. Belum sempat bicara, ternyata perampok itu sudah ada di depannya sambil menodongkan senjata. Your money. Cash. Now. Ternyata yang menodongkan senjata ke Hans itu seorang wanita yang di lengannya ada gambar sebuah tato. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Black berhasil menerjang salah satu perampok itu dan memiting lehernya. Bisa saja Hans melumpuhkan perampok wanita itu dengan mudah, tapi Hans mengurungkan niatnya. Justru Hans meminta anaknya untuk melepaskan para perampok itu, dan Hans membiarkan perampok itu pergi begitu saja. Tak lama polisi pun datang. Si Black sangat kecewa karena tindakan ayahnya yang membiarkan perampok itu pergi. Salah seorang polisi membela Hans karena sudah bertindak benar. Sementara petugas polisi yang lainnya justru terkesan meremehkan sosok ayah sepertinya. Akhirnya malam itu Hans tidur di sofa. Walaupun istri dan anak sulungnya sangat kecewa, tapi tidak buat seorang gadis kecil. Pagi itu Black dapat tugas dari sekolah membuat laporan tentang veteran perang, dan Black ingin mewawancarai ayahnya. Tapi Hans mengatakan kalau dia bukan prajurit tapi hanya seorang auditor. Justru hal itu semakin membuat Black memandang rendah ayahnya. Istrinya mengatakan agar Black mewawancarai Paman Charlie karena dia seorang prajurit sungguhan. What about your Uncle Charlie? He was a real soldier. Terlihat di sini, istri dan putranya sangat meremehkan Hans, tapi tidak buat si gadis kecil, karena saat mereka ingin berangkat, gadis kecil itu menggoda ayahnya dan memeluk hangat ayahnya. Ternyata tetangganya juga memberikan sindiran yang cukup keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya dimasukin perampok, dia tentu akan memberikan sedikit pelajaran agar si maling bisa tidur nyenyak di rumah sakit. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya, Hans juga mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari Charlie si adik iparnya. Di sini Charlie tampil sombong dan arogan sambil menodongkan senjata ke wajah Hans, dan itu sangat merendahkan harga diri Hans sebagai iparnya. Akhirnya senjata itu diberikan ke Hans untuk melindungi keluarganya. So, keep my sister safe, bro. Ayah mertuanya bernama Eddie menanyakan kenapa Hans mau membeli perusahaannya. Di sini Hans menjelaskan kalau dia justru ingin agar ayahnya bisa menikmati hari tuanya. Saat di ruangannya, Hans segera mengunci pintu kantornya dan membuka radio tua. Ternyata itu bukan hanya sebuah radio semata, tapi itu radio komunikasi, yang dimana Hans sedang berbicara dengan Harry, adik angkatnya. Dari pembicaraan keduanya, maka mereka secara resmi sudah meninggal. Saat ini mereka menggunakan identitas baru, dan Hans menjelaskan soal perampokan semalam. Ternyata Hans sangat jeli melihat keadaan. Terlihat sangat jelas Hans bukan orang sembarangan. So Smith & Wesson hadn't been shot in a long while. It was empty. Sepulang kerja, Hans singgah sebentar ke rumah panti jompo, di mana ayahnya Hans tinggal di sana. Di situ Hans sempat memandangi foto keluarganya, di mana di situ ada gambar Hans, ayahnya, dan Harry. Do you remember who we used to be, Hachi? I do. Setelah itu Hans segera pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba gadis kecil kesayangannya kehilangan kalung kucing miliknya. In here, they couldn't have stolen that, would they? Segera Hans pergi kembali ke tempat ayahnya, mengambil senjata dan kartu FBI milik ayahnya. Hans mengatakan ada yang harus kulakukan, dan ayahnya menjawab, maka lakukanlah. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Hans menyusuri setiap toko tato dan menunjukkan gambar tato yang dimiliki si perampok. Di salah satu tempat tukang tato, Hans masuk dan menunjukkan kartu FBI-nya. Pak tua itu mengatakan kalau kartu itu sudah kadaluarsa. Your ID is a badge. Expired by about 20 years. Seketika mereka bersiap-siap untuk menghajar Hans. Dengan cepat, Hans segera mencoba menyuap mereka. Saat itu, Pak Tua melihat tato yang ada di tangan Hans. Pak Tua langsung berdiri dan kabur dari hadapan Hans.
Akhirnya Hans mendapatkan alamatnya. Hans segera mendatangi alamat itu dan langsung menghajar perampok itu. Hans meminta gelang kucingnya. Saat Hans ingin menembaknya, tiba-tiba ada suara bayi menangis sangat kencang. Hans melihat bayi kecil itu memakai tabung oksigen. Ternyata mereka merampok demi sang bayi. Lalu Hans keluar dengan kesal dan marah. Segera Hans pulang. Di tengah perjalanan, naiklah sekelompok pemuda cap tikus. Mereka ingin melecehkan wanita itu. Hans meminta pengemudinya agar segera keluar. Setelah itu, Hans mengajar mereka. Tetap saja Hans unggul melawan banyak. Hans babak belur, tapi mereka lebih parah. Dan akhirnya Hans terlempar keluar dari jendela bus. Hans bangkit dan berjalan tertatih-tatih dan masuk kembali ke dalam bus untuk melanjutkan pertarungannya. Hans menyuruh wanita itu segera lari. Di akhir pertarungan, pipa besi mengayun keras ke tenggorokan si pemuda itu. Dipastikan jakun si pemuda itu rontok seketika. Akhirnya Hans pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata istrinya belum tidur. Rebecca segera mengobati luka Hans. Di sini Hans bicara dari hati ke hati. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Di sebuah bar, ada seorang pria bernama Julian. Setelah selesai bernyanyi dan menari, segera turun dari panggung dan menghampiri ke para kelompok mafianya. Dan di antara salah satu mafia lain, tidak yakin dengan Julian untuk menjaga uang mereka. Karena sebagai mafia Rusia, tidak pantas untuk bernyanyi dan menari. Akhirnya, Julian menghajar salah satu pengunjung bar di depan mata mafia itu. Handphone Julian berbunyi dan dia mendapatkan kabar kalau adiknya sekarat. Julian segera ke rumah sakit itu. Ternyata pemuda yang dihajar Hans pakai pipa besi adalah adik Julian. Julian mencari siapa yang memukul adiknya dengan bukti kartu milik Hans yang tercecer. How can I find this man? Pagi itu, Hans tampil lebih ceria, beda dari biasanya. Tak lama, Hans dihubungi seseorang, dan orang itu memberi peringatan ke Hans bahwa salah satu pemuda yang dihajar Hans, anggota keluarga mafia Rusia Julian. Hans disuruh segera menghubungi tukang cukur. Untuk mencari informasi, Hans pun pergi ke tempat itu. Di sana sudah ada pria berkepala botak yang dijaga ketat. Kita bisa menebak apa jabatannya si botak. Setelah melihat dokumen Yuli, sedikit pun Hans tidak merasakan gentar ataupun takut menghadapi mafia Rusia itu. Julian memerintahkan seorang wanita cantik untuk menghack kartu bis milik Hans, dan betapa kagetnya si hacker itu melihat data lengkap Hans. Begitu takutnya sampai-sampai wanita itu langsung mengundurkan diri tanpa pesangon. I'm out, no need to pay. Good luck. Saat makan malam, betapa kagetnya Hans yang melihat para mafia Rusia sedang menuju ke rumahnya. Hans tidak menyangka si mafia itu bisa melacak dia dengan cepat. Akhirnya Hans segera membawa semua keluarganya ke Rubana alias ruang bawah tanah, di mana mereka semua dibuat bingung dan kaget saat mengetahui bahwa ruangan itu memiliki fitur yang canggih. Don't call 911. Dengan segera Hans padamkan semua lampu
Dan saat mereka masuk, Hans sudah siap dengan pukulan bisbol. Tap, tap, tap. Dan salah satu ditikam pakai patahan kayu bisbol. Akhirnya Hans tersungkur karena disetrum dari belakang. Di dalam bagasi, Hans dengan mudah bisa melepaskan borgol dan membuat mobil mereka terguling. Yang membuat mereka tewas seketika. Hans segera kembali ke rumah dan membersihkan diri. Dengan tenangnya, Hans mengeluarkan mereka dari rubana. Istri dan anaknya kaget karena melihat begitu banyaknya jasad berserakan. Kemudian menyuruh mereka pergi. Karena masih bingung, istrinya Hans meminta penjelasan. Tapi Hans berjanji akan menjelaskannya setelah semuanya selesai. Setelah mereka pergi, Hans segera membuka kotak simpanannya, di mana simpanan brankas itu berupa beberapa lempengan emas batangan dan beberapa gepok uang kontan. I know your boss sent you here, but you gotta know when to say no. Sementara itu, orang tua Hans didatangi dua orang mafia yang ditugaskan untuk membunuhnya. Saat-saat mereka hendak menembaknya, tiba-tiba David terbangun. Saat itu juga, mereka langsung terkapar hanya dalam hitungan detik. Sneaky devil. Fucking kitty cat bracelet. Setelah Hans membakar rumah beserta jasad pasukan Yuli, Hans pun segera mendatangi ayah mertuanya untuk membeli perusahaannya dengan lempengan emas batangan. I'm buying this place. Hans pun segera menutup pabrik itu untuk sementara, dan Hans segera merubah pabrik itu menjadi tempat ribuan jebakan. Malam itu Hans langsung mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli. Sedikitpun Hans tidak ragu dan gentar menghadapi mereka. Dengan santainya, Hans membantai mereka. Dan tak hanya itu, Hans membakar uang para rekan-rekan mafia. Dengan begitu, maka para mafia akan mencari Yuli karena dia sebagai pemiliknya.
Setelah Hans menghancurkan semuanya, Hans pun dengan santainya datang sendirian ke klub milik Yuli. Yang bisa kita lihat, Hans duduk manis depan panggung sambil makan serabi bakar. Sedikit pun Hans terlihat tidak menampakkan wajah takut terhadap Yuli dan pasukannya. Justru Hans sudah mempersiapkan satu bahan peledak di atas meja itu, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa basa-basi, Hans mengungkapkan dia sudah membakar uang milik para mafia yang dipegang oleh Yuli. Hans meminta agar Yuli tidak lagi mengejar keluarganya dan meminta Yuli lebih fokus mengganti uang para mafia itu atau keluar dan kabur dari kejaran para mafia. Hans pun menyarankan agar Yuli berjualan cilok di kota Timbuktu. Saat keluar, Hans pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar, ternyata Yuli memilih lebih baik mati daripada harus jadi penjual cilok. Akhirnya terjadi kejar-kejaran dan mobil Hans pun habis diberondong peluru. Hans dengan sengaja menggiring Yuli dan anak buahnya ke pabrik miliknya. Saat sampai, Hans terpojok di depan pabriknya. Ternyata dari atas jendela pabriknya ada Harry yang segera membantu Hans. Setelah selesai, dari pintu nongol ayahnya Hans untuk membantu Hans. Ternyata ayahnya sangat merindukan aksi seperti ini. Sementara itu, Harry melakukan pertarungan jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil menerobos ke dalam, di mana Harry berhasil melakukan tembakan 3 kepala dalam satu tembakan. Dan Hans menggunakan jebakan tikus untuk menembakkan peluru shotgun, dan dengan cepat Hans menembak mereka dari jarak dekat dan menghabisi mereka dengan meriam linggis yang sudah dibuatnya. Akhirnya Yuli berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Akhirnya membuat Hans menempelkan bahan peledak ranjau ke perisai tameng anti peluru. Dan Hans pun segera mendekati Yuli memakai tameng itu dan meledakkan ranjaunya di depan Yuli. Setelah semua berakhir, akhirnya Hans pun ditangkap dan diinterogasi oleh Komandan Andre dan Ibu Kiki, yang dimana mereka terkejut dengan banyaknya mayat yang tewas dan mereka bertanya siapa sebenarnya dirimu. Hans hanya menjawab nobody. Nobody. Akhirnya kedua petugas itu mendapatkan telepon yang meminta membebaskan Hans. Film pun berakhir dengan menampilkan ayahnya Hans. Sepertinya ayahnya akan beraksi lagi.